Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terhormat kepada Pak Adnan Kassofi, SPD MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Communication serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang analisis efektivitas kampanye komunitas Green Welfare by Yayasan Kesejahteraan Hijau Indonesia di media sosial. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Kotrun Nada Safa dengan NIM 17124222023. Dan saya Sandi Gita Iwanti dengan NIM 17124222070. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fajri dengan NIM 17 124 22 087. Dan saya Sultan Salahuddin Ayyubi dengan NIM 17124222002. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang organisasi yang kami teliti yaitu Green Welfare. Nah, Green Welfare ini adalah komunitas atau organisasi yang bertujuan untuk memotivasi dan mendukung generasi muda mengenai kesadaran terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Jadi tujuan mereka itu agar bisa memotivasi generasi muda atau mengedukasi mereka biar mereka itu jadi lebih sadar tentang perubahan yang sedang terjadi pada lingkungan saat ini. Lalu di sini ada analisis sosial media tempat mereka berkumpul. Mereka itu memiliki beberapa sosial media, ada Instagram, YouTube, LinkedIn ID. Nah, di Instagram ini mereka itu biasanya bakal memposting berbagai post yang edukatif dan juga kampanye untuk meningkatkan jumlah pengikut mereka. Sama halnya juga di YouTube, mereka biasanya melakukan podcast dan juga talk show. Lalu untuk di LinkedIn ID ini mereka itu menggunakan situs ini untuk merekrut anggota agar memperbanyak anggota dalam komunitasnya agar jadi lebih besar lagi. Lalu mereka juga memiliki website sendiri di mana website ini bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi lebih tentang Green Welfare dan juga mereka itu memiliki sistem donasi dalam website tersebut. Jadi kita bisa mendonasikan yang kita mau ke Green Welfare ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis postingan konten sosmed dari Green Welfare dengan greenpeace.id. Nah, Green Welfare ID ini adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada 3 Mei tahun 2020 yang dimana berfokus pada pendidikan iklim, kesetaraan sosial ekologis, dan juga solusi berbasis alam untuk pemuda Indonesia. Dengan 28.000 pengikut di Instagram dan 473 postingan yang mencangkup foto, video kegiatan mereka, Green Welfare ini aktif dalam upaya untuk membawa pemuda terlibat dan berkontribusi dalam perubahan sosial dan juga lingkungan. Salah satu kegiatan aktifnya yang diupload ke dalam sosial medianya adalah terkait penanaman pohon, yang dimana hal tersebut sangatlah berguna untuk keberlanjutan bumi kita yang sehat. Mereka juga memiliki cabang di Bali yang turut serta dalam berbagai kegiatan dan juga kampanye. Green Welfare ini juga aktif mengajak pemuda untuk terlibat dalam upaya perubahan sosial dan juga lingkungan, termasuk cabang mereka yang di Bali, yang dimana juga turut ambil bagian dalam berbagai inisiatif. Kemudian juga konten yang dibagikan di dalam Instagram Green Welfare ini sangatlah beragam dan juga mengedukatif bagi para masyarakat. Tidak hanya postingan tentang mengajak untuk para masyarakat berpartisipasi dalamnya, namun juga di dalam Instagram mereka sering ngebahas seputar ilmu tentang lingkungan. Dan hal ini akan menjadi salah satu hal positif yang dimana secara tidak langsung mengedukasi kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana cara kita menjaga lingkungan. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga desain kampanyenya ini sangat menarik dan sangat mudah dipahami isi kontennya, sehingga hal ini bisa membantu komunitas ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Baik, selanjutnya mohon maaf sebelumnya dikarenakan terkendala jaringan. Pada pemaparan kali ini saya untuk izin oke. Nah, selanjutnya ada greenpeace.id. Dari berbagai topik seperti krisis iklim, strategi inklusi, dan komunikasi tentang keberlanjutan.
Greenpeace.id ini menggunakan berbagai platform media sosialnya untuk meluncurkan kampanyenya. Salah satu studi dari Greenpeace ID sendiri ini menunjukkan bahwa mereka itu menggunakan teori representasi faktor sosial untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Selain itu, mereka juga aktif dalam komunikasi 2022. Greenpeace.id ini merupakan organisasi yang bergerak untuk melindungi lingkungan, mendorong keadaan iklim, dan berani melepaskan dari cengkraman oligarki. Mereka ini fokus pada isu-isu seperti iklim, polusi, hutan laut, dan udara. Greenpeace.id ini memiliki sejarah yang tentunya sudah lama, dimulai sejak tahun 1971 dan terus juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan alam semesta. Organisasi ini, khususnya Greenpeace, mengajak individu untuk bergabung menjadi relawan yang membantu dalam kegiatan kampanye di Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurul Fajri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis audiens dari komunitas Green Welfare Indonesia. Nah, GWI ini memahami bahwa komunitas yang efektif adalah kunci untuk membangun komunitas yang kuat untuk mencapai suatu tujuannya. Dengan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan audiensnya. GWI ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan awareness tentang isu-isu lingkungan. Berdasarkan informasi yang tersedia, adapun audiens GWI ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dari individu yang peduli lingkungan. Nah, GWI ini menarik individu yang peduli terhadap isu lingkungan dan ingin berkontribusi untuk menjaga kelestarian alam. Ini juga contohnya termasuk aktivitas lingkungan, pecinta alam, dan individu yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang praktik keberlanjutan dari lingkungan kita. Yang kedua yaitu ada pelajar dan mahasiswa. GWI ini aktif di kalangan pelajar dan mahasiswa dengan mengadakan seminar, workshop, dan program edukasi lainnya. GWI ini ingin menumbuhkan kesadaran lingkungan yang semangat dan semangat relawan di kalangan generasi muda. Selanjutnya yaitu ada masyarakat yang kurang mampu. Selain individu yang peduli lingkungan dan pelajar mahasiswa, GWI ini menargetkan masyarakat yang kurang mampu, seperti keluarga miskin, anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas. GWI ini menyediakan berupa bantuan sosial dan program edukasi untuk membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup. Contohnya yang ada pada gambar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada organisasi non-pemerintah atau NGO dan organisasi lainnya. Nah, GWI ini berkolaborasi dengan NGO dan organisasi lainnya untuk bekerja sama dalam proyek-proyek lingkungan. Mereka juga berbagi informasi dan sumber daya dengan organisasi-organisasi ini. Next. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi audiens GWI. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audiens GWI, antara lain yang pertama ada usia. Nah, GWI ini menarik audiensnya dari berbagai usia, mulai dari anak muda gitu ya, terusan orang dewasa, orang lanjut usia juga, orang tua. Tetapi fokus utamanya adalah pada pelajar, mahasiswa, dan profesional muda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tentang isu-isu lingkungan. Nah, yang kedua yaitu ada lokasi. GWI ini aktif di seluruh Indonesia, tetapi memiliki basis yang kuat di Jawa Barat dan Jakarta. Selanjutnya yaitu ada minat. Nah, GWI ini menarik individu yang memiliki minat pada lingkungan, kesejahteraan sosial, dan relawanisme tentang isu-isu lingkungan. Yang terakhir yaitu ada media sosial. GWI ini aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menjangkau audiensnya lebih luas. Next. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih GWI ini menjangkau audiensnya? Nah, GWI ini menjangkau audiensnya melalui berbagai program dan kegiatan.
Contohnya seperti seminar dan workshop. Nah, GWI ini mengadakan seminar dan workshop tentang berbagai isu lingkungan. Seminar dan workshop ini terbuka untuk umum dan biasanya itu gratis untuk kita hadiri. Selanjutnya yaitu ada program edukasi. Program edukasi GWI ini menawarkan program edukasi untuk pelajar dan mahasiswa. Program-program ini dirancang untuk membantu peserta belajar tentang lingkungan dan bagaimana cara kita melindunginya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan relawan. GWI ini menawarkan berbagai kegiatan relawan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan GWI. Nah, kegiatan relawan ini mencakup kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan sungai, dan edukasi-edukasi lingkungan lainnya. Selanjutnya yaitu ada kampanye melalui media sosial. Nah, GWI ini menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan. Mereka juga meluncurkan kampanye media sosial tentang berbagai topik seperti perubahan iklim, polusi, dan deforestasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kemitraan. Nah, GWI ini bermitra dengan organisasi lain untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mereka bekerja sama dengan NGO, sekolah atau universitas, dan organisasi lainnya untuk mengadakan acara dan kegiatan-kegiatan lainnya. GWI ini menggunakan berbagai pendekatan untuk menjangkau audiensnya dan memastikan bahwa mereka dapat menjangkau orang-orang dari berbagai latar belakang mereka. Nah, mereka juga menggunakan media sosial, situs web, email, dan aplikasi-aplikasi media sosial untuk berkomunikasi dengan audiens mereka. Nah, mereka juga, komunitas ini mengadakan seminar, workshop, program edukasi, dan kegiatan relawan untuk melibatkan audiensnya dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan dalam melindungi lingkungan kita. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita bakal lihat Instagram dari Green Wilfer ini. Boleh ke bawah. Kalau misalkan kita lihat banyak banget postingan-postingan yang diupload oleh Green Wilfer ini. Mungkin tadi udah jelasin nama Nurul juga ya, banyak banget dari mereka sering ngadain seminar, kemudian open volunteer, dan lain sebagainya. Itu sudah bisa kita katakan sangat efektivitas untuk segi kampanyenya, karena mereka selalu mengajak masyarakat untuk pada akhirnya bisa berpartisipasi dalam menjaga lingkungan gitu. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Instagram Greenpeace ya, memang sebenarnya bisa dibilang 11-12 untuk konten-kontennya, mereka berfokus pada lingkungan. Cuman kalau misalkan dari jangkauannya memang sudah lebih besar, lebih luas jangkauan dari greenpeace.id, karena mereka memang dari segi kontennya pun sudah ada semacam video-video podcast yang dimana ini bisa menjadi wawasan yang baru bagi para followersnya seperti itu, karena udah besar jadi Instagramnya, jadi postingannya pun lebih bagus daripada Green Wilfer. Cuman hal itu bukan menghambat dari Green Wilfer ini tetap efektif juga, karena setiap hari pun ada konten-konten yang mereka bagikan, dan hal ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat bahwasannya kita pun sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan agar tetap sehat seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat Instagramnya sangat-sangat banyak banget materi-materi edukatifnya, nggak cuma terkait ajakan untuk berpartisipasi, tapi juga ada materi-materi edukasi yang dimana di sini bisa untuk menambah wawasan dari masyarakat di Indonesia. Kalau kita lihat kembali di Green Wilfer, boleh kembali ke Green Wilfer. Nah, ini memang jangkauannya masih sangat sedikit ya, dari pengikutnya pun masih sedikit daripada Greenpeace, tapi kalau kita lihat kontennya juga banyak sekali seminar, kemudian webinar juga, kemudian sering mengadakan volunteer, kayak open recruiting staff gitu. Nah, hal ini kan memang bisa kita bilang efektif ya kampanyenya, karena terus mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi menjadi bagian dari komunitas Green Wilfer ini. Kemudian juga banyak banget hal-hal yang mengedukatif yang bisa dicontoh oleh masyarakat, bahwasannya memang kita harus peduli dengan dunia gitu. Dunia, karena
Kalau misalnya kita nggak peduli dengan dunia, mungkin uh, akan rusak gitu kan ya lingkungan kita gitu. Makanya di sini komunitas ini hadir uh, sebagai solusi dari seluruh masyarakat bagaimana cara untuk melestarikan lingkungan sekitar seperti itu. Oke, sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.